Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di mata kuliah Ekonometrika. Kali ini saya akan masuk dengan kuliah ke-10. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Bu. Jelas ya? Dengar, Bu. Oke. Eh, Dengar, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini saya akan masuk dengan materi mengenai pengujian asumsi klasik atau ada yang beberapa textbook menyebutnya dengan asumsi Gauss-Markov, ya. Jadi kita mau menguji apakah asumsi-asumsi tersebut terpenuhi. Jadi satu yang perlu kita pahami bahwa ekonometrika itu kan kalau kita belajar waktu di statistik bidang sosek, itu statistik bidang sosek terbagi menjadi dua, ada statistik parametrik, ada non parametrik, ya. Apa bedanya antara parametrik dengan non parametrik? Kalau statistik parametrik itu biasanya ada syarat-syaratnya, jadi datanya menyebar normal, sebaran populasinya diketahui, kemudian ragam populasinya konstan. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, akhirnya kita bisa menggunakan statistik parametrik. Tetapi kalau asumsi-asumsi statistik parametrik ini tidak bisa dipenuhi, misalnya datanya tidak menyebar normal, kemudian ragamnya atau variansnya atau simpangan bakunya tidak konstan, maka kita tidak bisa gunakan statistik parametrik, kita akan gunakan statistik non parametrik. Nah, dalam perkembangannya, minggu lalu saya sudah sampaikan, ternyata analisis menggunakan statistik parametrik itu punya keterbatasan karena hanya bisa menganalisis paling banyak 2 variabel. Ya, sementara kalau kita bicara fenomena ekonomi, variabel ekonomi itu ada banyak sekali dan satu sama lain saling berkaitan. Nah, sehingga muncullah awalnya hanya regresi korelasi saja. Regresi korelasi sebetulnya sudah kita pelajari di mata kuliah statistika. Lalu berkembang menjadi ilmu sendiri, namanya ekonometrika. Dalam ekonometrika kita bisa menganalisis bahkan lebih dari 2 variabel. Nah, karena regresi korelasi kemudian masuk ke dalam ilmu ekonometrika itu muncul untuk melengkapi statistik parametrik, maka syarat-syarat statistik parametrik juga harus dia penuhi. Jadi syarat linearitas, syarat menyebar normal, syarat varians konstan, syarat tidak ada hubungan antar variabel itu harus tetap dipenuhi. Nah, asumsi klasik yang akan kita pelajari hari ini itu digunakan untuk menguji apakah syarat-syarat syarat-syarat sebaran normal dan sebagainya tadi itu terpenuhi atau tidak. Ya, jadi itu yang akan kita lakukan. Saya izin share screen dulu. Jadi materi hari ini itu akan kita selesaikan dalam 2 kali pertemuan ya, minggu ini dan minggu depan. Ada 4 pengujian nanti yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah uji normalitas, lalu multicollinearity, lalu ada heteroscedasticity, dan nanti terakhir ada autokorelasi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Ini ya, pengujian asumsi klasik atau ada beberapa ahli ekonometrika menyebutnya dengan asumsi Gauss-Markov. Ya, jadi kalau kita dengar Gauss-Markovnya terpenuhi enggak gitu. Oh, itu ternyata sebetulnya adalah pengujian terhadap asumsi klasik. Ya. Nah, apa saja asumsi klasik itu yang harus dipenuhi? Jadi dalam ekonometrika itu ada 5 asumsi yang harus dipenuhi dan harus diuji, ya, terpenuhi atau tidaknya. Yang pertama adalah nilai komponen pengganggu UI harus sama dengan 0. Artinya UI-nya sama dengan 0. UI itu kan error, sisaan ya. Kalau dia sama dengan 0, dengan kata lain model yang kita pakai itu sebetulnya tidak mengalami tidak punya error. Artinya datanya yang kita ambil benar, model matematik yang kita buat betul, kita menghitungnya betul, narik kesimpulannya betul, sehingga nilai tengah komponen pengganggu UI-nya tuh harus 0. Bisa ikutin nggak sampai sini? Jadi nilai tengahnya 0. Nilai tengah tuh rata-ratanya ya. Nah, lalu yang kedua apa? Oke, kalau seandainya gini ya, ini saya gambar dulu nih. Ini adalah X, saya gambar yang regresi linear sederhana saja. Sebetulnya kan kalau kita memplotkan data, garis yang kita buat itu kan nggak otomatis lurus ya.
Ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Ada yang di bawah, betul. Nah, gitu ya. Kan gitu, titik-titiknya tuh nggak persis sama dengan yang kita kerjakan sebetulnya. Jadi dia tuh kadang ada ininya titiknya. Jadi kalau ini misalnya ini 1, 1. Jadi X-nya kalau ini X, ini Y, yang pertama nih tadi Y-nya 1, 1. Yang kedua nih tadi yang ini 2, 2. Yang ini 2, 4 misalnya. Jadi kalau kita plot itu garisnya tuh sebetulnya nggak persis sama. Tapi kita bisa melihat trennya. Coba Wilfriedus, kalau lihat garis yang saya gambar ini, trennya positif atau negatif ya kira-kira Wilfriedus? Trennya Positif, Bu. positif, trennya positif. Nah, ekonometrika itu kenapa disebut estimasi? Kenapa disebut penaksiran? Karena kita mau menduga garis trennya ini, garisnya ini nih. Kalau sudah ketemu garisnya yang Y, kan kita nanti cari Y dengan data itu kita dapat datanya misalnya 2 ditambah BX kan gitu ya. Ini kan garisnya. Kalau garis ini digambar nanti dia lurus. Inilah garis yang inilah garis estimasi yang kita peroleh. Jadi kalau garis yang kita peroleh itu lurus, tapi data sebenarnya itu sebetulnya naik turun naik turun. Nah, UI ini yang mana sih sebetulnya? UI itu sebetulnya adalah jarak dari garis biru ini. Coba saya ganti dulu warna apa yang bisa kelihatan. Nah, UI itu sebetulnya jarak dari yang data real ke biru. Oh, nggak kelihatan kalau warna ini. Apa yang kelihatan? Hitam. Oke. Ya. White, black. Nah, jadi UI itu jarak dari X itu ke garis. Inilah U1. U1. Yang U2 yang mana jarak dari sini ke sini? U2. Ini nanti dapatnya U3. Jarak dari garis yang kita dapat itu dengan nilai data real kita. Ini kan nanti di sini ada data hasil estimasi, ini data real. Itulah UI. Ini U4 misalnya. Jadi selisihnya. Nah, nilai tengahnya kalau ini misalnya selisih dari yang data ini ke sini dengan yang atas ini misalnya dapatnya +2 karena dia di atas. +2. Di sini turun ya, U2 nih misalnya kalau kita bikin itu misalnya dapatnya -2. Ya, yang ini U3 ini misalnya kalau kita hitung selisihnya ini mungkin -3. Yang ini mungkin -4, kira-kira gitu. Nah, nilai tengahnya itu harus 0. Ya, atau estimasi dari UI atau nilai tengahnya atau boleh rata-ratanya sama dengan 0. Artinya kalau ini tadi +2 ya, +2 ditambah -2 ditambah -3. Kalau ini 0 nggak rata-ratanya? Ditambah -4, ini nggak 0, dapatnya -7 ya. Ya nggak? Ya, -7 kan? -7 dibagi misalnya 1, 2, 3, -7 bagi 4, dapatnya 1, nggak 0. Dia harus 0. Artinya apa? Jumlah dari UI ini kalau kita jumlahi harusnya di atasnya ini bukan 7 tapi 0 karena 0 dibagi dengan N itu akan dapatnya 0. Paham nggak kira-kira? Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi jumlah dari UI-nya itu harus sama dengan 0. Yang kedua, UI ini kan varians komponen pengganggu UI itu kan ada nilai itu tadi ada +2, ada -2, ada -3, ada -4. Kalau kita hitung variansnya tuh konstan. Jadi kalau di sini saya tulis di sini UI-nya +1, ini -2, ini -3, ini -4. Jadi nanti misalnya ada tiba-tiba UI-nya ke bawah sini ada -20. Nah, kalau sudah -20 ini berarti UI-nya variansnya pasti nggak konstan karena terlalu besar variansnya.
Jadi syarat yang kedua, dia variasinya harus konstan. Kalau toh ada selisih antara hasil penaksiran dengan nilai real, itu dia nggak terlalu beda jauh, nggak terlalu jauh. Min 2 misalnya sekitarnya min 2 plus 2, min 2,1, min 2,3 plus 2,4 itu masih dekat-dekat tuh. Variasinya kecil. Tapi kalau min 2, min 10 plus 30, oh itu pasti variasinya tidak konstan. Jadi konstan itu artinya tetap. Ya, jadi komponen pengganggu UI-nya itu harus konstan atau istilahnya disebut dengan homoskedasticity. Homo. Jadi kalau dia variansnya konstan namanya homoskedasticity. Kalau nanti variansnya tidak konstan artinya disebut dengan heteroskedasticity. Kalau dia tidak konstan maka dia mengalami sakit, model kita itu namanya heteroskedasticity. Berarti varians datanya terlalu besar. Apa penyebab varians datanya terlalu besar? Apa penyebab varians datanya terlalu besar? Karena sampel kita tidak homogen, karena itu salah satu syarat pengambilan sampel itu sampelnya harus homogen. Jadi nggak boleh kalau ngambil sampel, ada yang 2 hektar, ada yang 4 hektar, kebun karetnya ada yang 6 hektar, terus tiba-tiba ada yang 20 hektar. Nah yang 20 hektar ini akan mengakibatkan variasinya besar, itu harus dibuang dari daerah sampel yang variansnya 20 hektar, karena terlalu jauh. Karena itu syarat homogen. Homogen itu berarti antara satu populasi dengan populasi lain itu dia tidak terlalu jauh selisihnya. Tapi tidak sama ya, nggak boleh sama. Yang ketiga, tidak terjadi autokorelasi antara komponen pengganggu UI dan UJ. Jadi gini, gimana ya cara jelasinnya? Saya bikin tambah kosongin dulu, gini. Oke, kalau saya punya data X sama Y. Ya. Ini 10, 12, 14, 11 misalnya ya, 15. Y-nya misalnya 8, 10, 12, 7, 13 misalnya gitu. Nah, X ini kan punya varians nih. Punya varians ya, data X itu punya varians. Sudah tahu kan cara menghitung varians atau simpangan baku. Dia punya UI kita sebut. Y itu juga sebagai variabel juga punya varians namanya UJ. Nah, ada satu tadi syarat ketiga itu adalah tidak ada hubungan antara varians variabel X dan tidak ada dengan varians variabel Y, atau tidak ada hubungan antara UI dan UJ. UI itu adalah variansnya X, UJ itu adalah variansnya Y. Jadi nggak boleh ada hubungan antara sesama varians atau sesama error. Jadi tidak boleh ada hubungan antara sesama varians atau error. Kalau dia ada hubungan, maka nanti penyakitnya namanya autokorelasi. Jadi kalau ada hubungan antara sesama error, jadi jika ada hubungan jika ada hubungan error antar variabel, maka dia modelnya itu sakit, namanya sakitnya autokorelasi. Jadi autokorelasi itu terjadi jika ada hubungan antara error antar variabel, ya. Jadi hubungan error antar variabel itu, ya misalnya. Bagaimana kok biasanya autokorelasi itu terjadi pada data-data time series, karena data-data time series itu kan sifatnya terkadang sifatnya prediksi gitu ya, sehingga nanti antara data yang tahun pertama dengan data tahun kedua ke tahun ketiga tuh dia suka kuat hubungannya gitu karena hasil peramalan. Nah, itu bisa menyebabkan autokorelasi. Jadi autokorelasi itu ada hubungan antara sesama error. Nah, lalu ada lagi, itu yang ketiga autokorelasi. Yang kita mau yang kayak apa? Yang kita mau tidak ada autokorelasi. Kalau tidak ada autokorelasi berarti tidak ada hubungan antara sesama komponen pengganggu UI dan UJ. Ingat UI itu adalah errornya X dan J itu adalah errornya variabel Y. Ya. Yang keempat,
variabel explanatory itu artinya variabel penjelas atau variabel bebas ya, explanatory, X ya, jadi X itu harus non stokastik atau konstan dalam peluang cuplikan dan tidak random. Jadi kalau stokastik harus menyebar bebas dari komponen pengganggunya. Jadi dia harus variabel X-nya tuh harus random. Kalau tidak random, maka datanya nanti akan mengalami gangguan. Jadi ada hubungan antara XI dan UI. Kan kalau kita punya yang nomor 4 itu kan kalau kita punya model ekonometrika Y sama dengan A ditambah BX ditambah error atau sisaan ya, error atau sisaannya ditambah E. Nah, yang keempat itu maksudnya tidak ada hubungan antara X dengan E. Jadi antara orang dua ini nggak ada hubungan. Dia stokastik artinya datanya, random. Nah, yang terakhir, kan kalau kita pakai model regresi berganda, kita punya variabel bebas itu lebih dari satu. Kalau ini adalah A ditambah BX1 ditambah JX2 ditambah error ya. Nah, yang statement terakhir itu dia katanya tidak boleh ada hubungan antara XI dengan XJ. Yang mana? Nah, ini kan variabel bebas XI, X1, ini adalah variabel bebas X2. Tidak boleh ada hubungan antara sesama variabel bebas. Ini X1 dan X2 ini kan dua-duanya variabel bebas. Jadi dia tidak boleh ada hubungan antara sesama variabel bebas. Kalau ternyata ada hubungan antara sesama variabel bebas, maka model yang kita buat itu sakit. Sakitnya apa namanya? Namanya multicollinearity. Namanya multicollinearity. Jadi ada 3 penyakit. Yang pertama tadi hetero, ya kebalikan dari homo, hetero kebalikan dari homo. Yang kedua adalah autokorelasi dan yang ketiga adalah multicollinearity. Itulah inti dari asumsi Gauss-Markov yang akan kita pelajari minggu ini dan minggu depan. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Jadi yang pertama, ya komponen pengganggunya itu nilai tengahnya harus sama dengan 0, berarti rata-ratanya 0. Yang kedua, komponen pengganggunya itu harus konstan. Jadi tidak boleh variansnya itu terlalu tinggi gitu. Di satu sampel rendah banget, di sampel yang lain variansnya tinggi itu nggak boleh. Yang kedua, tidak ada hubungan error antar variabel tadi UI dan UJ-nya itu sama dengan 0. Kalau estimasi hubungan UI dan UJ sama dengan 0, itu artinya tidak ada hubungan antara UI dan UJ, tidak ada hubungan antara sesama error. Yang ketiga, tidak ada hubungan antara ini ya komponen variabel pengganggu dengan variabel bebas atau dia random atau stokastik. Dan yang terakhir, tidak terjadi multicollinearity atau situasi kalau multicollinearity itu di mana tidak terjadi hubungan antara sesama variabel bebas. Jadi, artinya apa? Di ekonometrika, ilmu ekonometrika pun melarang ada hubungan sesama jenis. Kenapa? Karena ini X1, X2 ini sama-sama variabel bebas. Sejenis dia, tidak boleh ada hubungan antara sesama jenis. Jadi, tidak boleh kalau terjadi hubungan antara sesama jenis sakit model matematikanya. Sakitnya apa? Multicollinearity. Berarti terjadi hubungan antara sesama variabel bebas. Bisa ikuti sampai sini? Coba Resti Melinda. Bisa nggak diulang? Kalau multi tadi? Kalau multicollinearity itu penyebabnya apa tadi? Coba bisa nggak? Bisa nggak ditangkap? Silakan. Yuk, bisa? Ayo, coba Diona, Maya Dita, Diona. Kalau multicollinearity tadi apa? Diona, coba. Multicollinearity itu Bu, apabila
penyakit yang disebabkan apabila adanya hubungan antara X1 dan X2, atau Mhm. hubungan antara XY dan XJ, sesama variabel bebas gitu, Bu. Ya, namanya saya tuh mengistilahkannya dengan penyakit ya. Tapi kalau di dalam buku ekonometrika mereka menyebutnya dengan pelanggaran ya. Cuma maksud saya supaya lebih mudah dipahami ya. Jadi dia model yang kita buat tuh sakit gitu loh. Kalau modelnya sakit, tidak memenuhi, kalau misalnya model yang kita bikin baik model linier maupun non-linier itu ternyata melanggar asumsi Gauss-Markov, maka kita harus kembali respesifikasi model. Jadi harus respesifikasi modelnya, nggak boleh dipakai karena tidak bisa digunakan untuk estimasi. Ya, jadi kalau dia mengalami sakit, modelnya harus dibenerin dulu, harus direspesifikasi. Nah, itu yang kita mau pelajari hari ini, jadi hari ini dan minggu depan. Kalista Zafira, kalau heteroskedasticity tadi sakit apa ya Zafira ya? Kalau heteroskedasticity. Varian komponen pengganggu UI-nya tidak konstan, Bu. Tidak konstan. Jadi varians data, jadi kan dia punya variabel. Setiap variabel itu nanti punya simpangan baku, punya varians. Nah, variansnya tuh tidak konstan. Tidak konstan itu maksudnya kadang ada yang variansnya 2, ada yang variansnya -4, ada yang -10, -20 tuh nggak boleh. Jaraknya terlalu jauh. Kalau jaraknya terlalu jauh, nanti dia tidak terpenuhi asumsi yang pertama. Nilai tengahnya tuh harus sama dengan 0 kalau dibagi. Kalau kita cari nilai tengah atau rata-ratanya. Ya, saya lanjut, Ibu lanjut ya. Nah ini jadi yang akan kita pelajari. Yang kelima itu, yang kelima linearitas itu nanti kalau sempat kita pelajari, kalau enggak nanti bisa dibaca sendiri ya. Kalau linearitas yang terakhir ini, sebetulnya kan kita belajar nih bahwa model tuh ada model linier, ada model non linier. Nah, uji linearitas itu untuk mempermudah kita dalam menentukan apakah riset kita itu sebaiknya menggunakan model linier atau non linier. Itu guna yang pengujian yang terakhir ini. Tapi kita akan fokus dulu pada 4 uji yang di atas ya. Semoga cukup waktunya untuk 2 kali pertemuan. Yang hari ini kita akan pelajari dulu uji normalitas dan multicollinearity. Ada yang menyebutnya multicollinearity, ada yang menyebutnya multicollinearitas itu boleh. Sama heteroskedastisitas itu ada yang menyebutnya heteroskedastisitas, ada yang menyebutnya heteroskedasticity itu sama. Ya, kecuali kalau autokorelasi itu selalu autokorelasi, bukan autokorelalitas, enggak. Jadi kalau autokorelasi itu tetap autokorelasi. Ya, saya ulang, kalau linearitas yang terakhir ini berguna untuk membantu kita menentukan apakah model riset kita itu menggunakan model linier atau non linier. Itu gunanya linearitas. Kita lihat yang pertama jadi ini akan kita pelajari ya. Uji yang pertama adalah uji normalitas. Tentu kalau kita uji normalitas, kita akan kembali ke kurva normal, sebaran Z. Ya, sebaran Z itu kurvanya bentuknya lonceng, kita sudah pelajari di mata kuliah statistik bidang sosek, di mata kuliah statistik. Nilai ekstrimnya selalu ada nilai yang paling tinggi, selalu ada nilai yang paling rendah. Apa yang menyebabkan data kita tidak normal? Jadi sebetulnya ya, kalau model kita tuh datanya nggak normal, atau dia mengalami autokorelasi, atau mengalami heteroskedasticity, itu penyebabnya biasanya di data kita itu ada nilai ekstrim. Nilai ekstrim tuh, misalnya nih petani yang lain tuh rata-rata luas lahannya tidak lebih dari 2 hektar. Tiba-tiba ada satu sampel yang lahannya 10 hektar. Nah itu nanti lebih baik dibuang aja dari deret sampel. Karena dia nanti akan menyebabkan adanya nilai ekstrim. Nah inilah yang membuat datanya jadi nggak normal. Kalau kita riset. Penyebabnya, penyebab munculnya nilai ekstrim tadi, kesalahan dalam pengambilan unit sampel. Jadi, tadi ya, harusnya dia nggak jadi sampling, terus kita jadiin sampling. Cara ngatasinnya gimana? Ya kita ganti sampelnya, terpaksa begitu. Karena itu biasanya di riset ketika nanti penelitian, sekarang kan sudah semester 6 ya, ketika penelitian biasanya kalau kita ngambil data ke lapangan itu, ngambil datanya tidak persis 30 misalnya, risetnya Kalista tuh 30 tuh sampelnya. Nanti di lapangan jangan persis ngambil 30 karena setelah di-input, oh ternyata ada data-data ekstrim tuh harus diganti.
Jadi harus ganti sampel. Jadi supaya nanti nggak bolak-balik ke lapangan, kalau nanti sampelnya di proposal itu 30, lebihin aja, lebihin 5 lah paling tidak. Supaya kalau ada data ekstrim, data-data yang nilainya ekstrim itu sampelnya bisa diganti. Yang kedua, kesalahan dalam input data. Ya, karena sampelnya banyak nih, kalau S2, S3 sampelnya tuh bisa 300, bisa 500 gitu kan. Karena sudah jam 12 malam, sudah nginput sampel ke 499 itu udah ngantuk banget. Mau nginput satu, ke inputnya 100 misalnya gitu. Itu akan bikin nilai ekstrim, maka caranya perbaikannya adalah tentu saja memperbaiki input data yang salah. Yang ketiga, datanya memang aneh dibanding lainnya gitu. Cara ngatasinya adalah tambah ukuran sampel atau dengan membuang data yang aneh. Misalnya nih, sekarang kita lagi pandemi kan gitu ya. Kita kan 2 tahun ini lagi pandemi nih. Terus kita mau pengamatan mengenai pasar komoditi kedelai di Indonesia gitu. Menggunakan data time series selama 30 tahun. Maka data ketika pandemi itu nggak boleh diamati. Kenapa? Karena harganya lagi nggak normal, produksinya lagi nggak normal, sehingga nanti akan mengakibatkan data-data ekstrim. Gitu. Jadi memang kondisinya lagi nggak baik. Kalau menggunakan data time series ya, ekonometrika itu pakai data time series, maka kondisi-kondisi yang nggak normal itu biasanya kita buang tahun-tahun yang nggak normalnya. Atau kalau kita tidak mau buang, justru kita mau amati, nanti di variabel bebasnya kita tambah dengan variabel dummy. Itu cara ngatasinya. Nah ini ya data sebaran normal, kita sudah tahu ya kalau ini ada ekstrim rendah, ekstrim tinggi, berarti dia dua sisi. Kalau ini 0,01, ini nanti alfanya 0,05. Apa yang harus kita lakukan? Berikut ini manakah data yang ekstrim? Nah kita mau lihat nih data kita nih rata-rata nih misalnya ya. Ini data pendapatan, kita ngamatin pendapatannya petani. Ada yang ekstrim nih 150. Ini tentu saja ekstrim tinggi. Maka apa yang harus kita cari? Yang pertama, kalau mau cari yang pertama ya, 0,439 itu kan cari nilai Z-nya, X dikurang dengan X rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Ini standar deviasinya, ini rata-rata. Gampang ini ya, tinggal masukin masukin ke Excel, lalu sama dengan average, sorot datanya, nanti langsung dapat average. Sudah dapat semua sudah lulus ilmu pengenalan komputer kan ya, jadi sudah tahu tuh pakai Excel. Kalau yang standar deviasi sama dengan pilihnya TDEV, standar deviasi, sorot dari atas ke bawah nanti dapat standar deviasi. Lalu cari Z. Cari Z-nya itu adalah 50 karena ini 50 dikurang dengan rata-rata 63 dibagi dengan standar deviasi dapatnya 0, ini 0, ya harusnya 0,439 ini yang pertama. Terus nanti dapat yang untuk si sumar nih itu 2,7 tuh ekstrim tinggi punya sumar. Maka akan menyebabkan datanya tidak normal. Ya. Oke, nah ini uji normalitas untuk mengetahui apakah residual terstandarisasi yang diteliti terdistribusi normal atau tidak. Uji normal ini penting untuk memastikan bahwa memang penelitian kita tuh benar pakai ekonometrika. Kalau dia tidak menyebar normal, kita nggak bisa pakai ekonometrika karena syarat ekonometrika itu adalah sebaran dia menyebar normal. Ya. Penyebab tidak normal tadi sudah saya bahas, kita lewatin. Cara mendeteksi normalitas sebetulnya kalau di statistik bidang kosek sudah pernah diajarin ada uji Rayleigh force, ada Q kuadrat, ada peluang normal, ada Kolmogorov-Smirnov, bisa juga dengan gambar ya, kalau pakai SPSS bisa pakai gambar juga. Uji normalitas ada dua, ada univariat berarti kita menguji dilakukan dengan menguji normalitas pada semua variabel yang dianalisis, sementara multivariat dilakukan dengan menguji normalitas pada nilai residual yang distandarisasi. Ini contoh, ya ini contohnya ada ini regresi linear berganda karena variabel bebasnya ada 2, X1 dan X2, variabel terikatnya ada Y. Berdasarkan data tersebut, ujilah apakah data tersebut normal secara multivariat. Maka yang harus kita lakukan pertama adalah kalau pakai Rayleigh force kita harus buat persamaan regresinya, mencari nilai prediksi, cari nilai residual, standarisasi nilai residual, urutkan nilai residual terstandar dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah ini ya, nih cari Y predicted. Y predicted itu dapat dari mana?
Yang ini saya nggak ajarin lagi ini. Ini persamaan regresinya. Nah, ini datanya, ini datanya. Ini persamaan regresinya. Pak Mirza sudah ngajarin bagaimana cara menghitung intercept dan koefisien regresi untuk persamaan regresi linear berganda. Jadi kalau data ini dihitung pakai rumus yang dikasih Pak Mirza, nanti dapat persamaan regresinya ini, hasil estimasi. Nah, kita diminta pertama adalah menghitung Y predicted. Y predicted itu adalah ya ini Y predicted atau kalau di dalam buku ekonometrika dia sering disebut dengan Y tudung. Saya hapus dulu. Disebut dengan ini yang Y predict. Disebut dengan Y tudung, Y predicted. Caranya adalah dari persamaan regresi tadi masukin nilainya. X1-nya berapa? X1-nya 2, 2, ini 2, X1-nya yang ini ya. Nah, X2-nya 3, 3-nya dari mana yang ini? Nih. Nanti dapat Y prediktifnya 6,252. 6,252 itu kita naikin ke sini. Nah, terus untuk juga yang selanjutnya ya untuk sampel kedua, X1-nya 3 sama 4 itu nanti dapat Y prediktifnya. Residual yang mana? Residual itu adalah Y aktual yang kita dapat dari data kita, dikurang dengan Y prediktif. Y aktual dikurang Y prediktif 5 dikurang 6,252 dapatnya min 1,52. Lanjutkan terus sampai ke bawah. Setelah dapat residual, cari rata-ratanya, cari standar deviasinya. Sudah? Setelah dapat rata-rata dan standar deviasi, kita masuk ke Z residual. Cara menghitung Z residual, ini dia cara menghitungnya. Nilai min 1,152 dikurang rata-rata min 0,02 dibagi standar deviasi ini. Min 1,252 dikurang 0,02 dibagi 1,042 dapatnya min 1,200. 1,2 dapatnya. Tulis di sini 1,2. Lanjutkan terus sampai ke bawah Z residual. Selanjutnya cari ZR, ini diurutkan. Nih, ZR ya, ZR-nya nih. Nih. Ini 1,2, 1,74 ya, 0, ini gimana nih? ZRUTR 1, 0,2, 0,2, 0,345 ini diurutkan. Lalu datanya ini yang diurut, ini URT ini maksudnya diurutkan ya dari yang paling rendah sampai yang paling besar. Yang paling rendah kan 1,2. Ya enggak? Yang paling rendah 1,2. Yang paling besar nilainya 1,072. Setelah 1,2 itu yang kedua terkecilnya 1,074. Diurutin dari yang paling kecil sampai yang paling besar. 0,89, 0,828, 0,627, 0,8, 0,845, 0,971, 0,971-nya ada 2 nih, ada 1, ada 2, 1,71. Lalu kan ini sudah diurutin nih, berarti ini urutan ke-1 1/10, urutan kedua 2/10, berarti dia 0,1 nih. Ya. 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, dan ini 1 ya 10/10 karena urutan ke-10. Ini yang ZR, nih ZR. Sekarang tabel Z kumulatif. Tabel Z kumulatif nanti cari, kan dia 1,2 nih. Nanti nilai di tabel Z-nya cari ya di 1,2, 0,74, dapat tabel Z-nya, buka tabel Z, dapatnya 0,885 misalnya gitu. Ya, nanti dapatnya 0,858 nilai tabel Z-nya. Ini tabel Z, jadi 1,2 itu di tabel Z-nya 0,855. Luas Z, karena lebih kecil dari 0,5, maka nanti cara menghitung luasnya, yang ini, yang pertama tidak dihitung luasnya, ya. Yang kedua adalah 1 dikurang 0,851, 1 dikurang 0,85, 0,142, 1 dikurang 0,813, 0,187. Terus seperti itu dihitung.
Ya, LI ini Lillie force-nya, LI-nya adalah nih ZT dikurang ZT min 1. Jadi yang ini dapatnya ini kurang ini. Yang ini 0,142 ini 0,142 ZT-nya itu adalah ZR min 1. Ini ZT, ZR min 1-nya yang ini. Nih. Jadi 0,142 dikurang 0,1 itu dapatnya 0,42. 0,182 dikurang 0,2 dapatnya yang ini. Ya, 0,2206 dikurang 0,3 ZR min 1-nya min 0,93 terus sampai ke bawah. Lalu nanti hasilnya dijumlahkan dapatlah 0,294. Ya, dapatlah 0,294 dari atau kalau dengan SPSS boleh, kalau mau coba pakai SPSS buka file, pilih data, regresi ya, lalu klik analyze, klik regression linear supaya nanti masukkan X di dependent, kemudian X1 dan X2 di independent, lalu klik standardize, lalu klik OK. Nanti keluarnya seperti ini. Nah, ini. Ya, standardize, setelah itu klik continue, nanti di bawahnya baru klik OK. Ini masukkan, nah setelah itu baru diregresikan antara standardize-nya dengan X1, X2-nya. Ini ujinya untuk uji normalitas, kalau di SPSS. Nah, kalau bagaimana kita tahu dia normal atau tidak? Kita tahu dia normal atau tidak jika alfanya ini lebih besar, ini nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Nah, ini berarti dia tidak signifikan. Kalau tidak signifikan berarti datanya menyebar normal. Ya, jadi kalau dia pakai ini lebih gampang gitu. Tapi kalau seandainya kita yang ini pakai Lillie force dari sini tadi, kita harus buka dulu tabel Lillie force-nya. Ini nilai Lillie force-nya 0,294 bandingkan dengan Lillie force tabel. Ya, jadi harus dibandingkan dengan nilai Lillie force tabel. Lalu kalau datanya tidak menyebar normal gimana? Kalau data kita itu kita mau pakai, Bu, saya mau pakai mau pakai ekonometrika gitu, tapi ternyata waktu di uji normalitas dia nggak menyebar normal. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan pertama nambahin data. Karena itu tadi saya sampaikan kalau ke lapangan, sampel di proposal 30, ngambilnya jangan pas 30. Bahkan kalau yang mahasiswa yang rajin bisa ngelebihin 10. Tujuannya tidak hanya sekedar mengganti sampel yang nilainya ekstrim tadi, tapi juga dengan berguna untuk jumlah data. Kalau tidak normal, gimana caranya mentransformasi data? Kita kan punya dua model ya, bisa pakai model linier, bisa pakai model non-linier. Maka kalau dia tidak normal, kita bisa transformasi menjadi model non-linier. Yang ketiga, buang tadi, data-data yang ekstrim tadi dibuang. Boleh. Atau yang keempat, biarin aja, tapi ganti alat analisis. Berarti tidak bisa pakai ekonometrika, harus menggunakan misalnya analisis faktorial, bisa pakai chi-square ya untuk melihat pengaruh, terpaksa ganti alat analisis yang bisa digunakan untuk data-data yang tidak menyebar normal atau kembali ke statistik non-parametrik. Kira-kira gitu. Ini pengujian untuk normalitas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke multicollinearity. Silakan. Ada yang mau tanya? Oke, saya mau lanjutin yang kedua, namanya multicollinearity. Multicollinearity, kan kalau kita bicara model ekonometrika, itu dia ada dua variabel tuh. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Nah, variabel bebas multicollinearity itu terjadi jika ada hubungan antara sesama variabel bebas. Artinya, multicollinearity itu baru bisa terjadi kalau model yang kita pakai itu adalah regresi berganda. Kalau kita regresi linier, kan variabel bebasnya cuma satu, tidak perlu uji multi. Tapi kalau nanti variabel bebasnya lebih dari satu, kita perlu lakukan uji multicollinearity untuk memastikan tidak ada hubungan antara sesama variabel bebas atau tidak ada hubungan sesama jenis tadi. Pengertiannya dalam bahasa ilmiahnya multicollinearity adalah
terjadinya korelasi yang kuat antara variabel bebas. Nah, atau korelasinya hampir sempurna antara sesama variabel bebas. Tepatnya, multicollinearity berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linier dan istilah kolinearitas berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linier. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa macam-macam. Misalnya gini, saya mau lihat faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Pertama, yang saya masukin pendapatan. Nah, ya, pengaruh pendapatan terhadap konsumsi. Terus saya masukin lagi, saya sudah masukin pendapatan, kayaknya kurang grace kalau pendapatan. Kan ada pendapatan tentu, kalau pendapatan itu kan diperoleh dari bekerja, tapi ada yang yang passive income, artinya tanpa kerja dia dapat. Kalau gitu saya tidak hanya mau lihat pendapatan, saya mau lihat kekayaan. Nah, misalnya gitu. Jadi saya mau lihat pengaruh pendapatan dan kekayaan terhadap konsumsi. Ya. Padahal kekayaan itu sebetulnya adalah cerminan dari pendapatan. Ketika pendapatan naik, maka kekayaannya naik. Nah, ini yang menyebabkan multi. Jadi nanti dipakainya salah satu saja. Bisa ikutin nggak kira-kira? Sampai sini? Bisa? Ya, jadi kadang-kadang kita tuh dalam ekonomi tuh memang kalau ekonometrika itu kan memungkinkan kita untuk mengamati variabelnya lebih banyak. Tapi terkadang ketika kita memasukkan variabel terlalu banyak, itu bisa bikin terjadinya multicollinearity. Jadi harus hati-hati juga memilih variabel. Cara mendeteksinya gimana? Cara mendeteksinya gampang dan langsung keluar di SPSS, pakai saja nilai PIF-nya. Ya. Bisa juga pakai nilai koefisien korelasi, kalau dia lebih besar dari 0,7 berarti terjadi multicol. Atau bisa juga pakai nilai VIF, variance in floating tolerance, kalau lebih kecil dari 10, maka artinya dia tidak terjadi multicollinearity atau multicollinearitas. Bisa dilihat dari koefisien korelasi, kita sudah belajar koefisien korelasi di statistik awal ya. Jadi koefisien korelasi itu hubungan antara dua variabel. Jadi nanti dilihat X1 sama X2 itu koefisien korelasinya berapa. Kalau ternyata dia lebih dari 0,7 itu berarti dia mengalami multicollinearity. Atau bisa juga lihat dari nilai VIF-nya nih. Variance floating factors-nya. Lebih kecil dari 10. Nah ini datanya sama dengan yang tadi. Kita mau lihat apakah dia mengalami tol atau tidak. Mengalami collinearity atau tidak. Indikatornya pakai tol ini ya. Pertama hitung dulu nilai korelasi antar variabel bebas koefisien korelasi. Lalu kuadratkan koefisien korelasinya. Hitung nilai toleransi, nilai tol itu adalah 1 dikurang R kuadrat, R kuadratnya dari yang ini. Yang keempat, hitung nilai PIF, variance in floating-nya dengan rumus 1 dibagi TOL, jadi 1 dibagi TOL yang ini dapatnya PIF. Kalau dia lebih kecil dari 1 berarti tidak terjadi multicollinearity. Ini contoh datanya, ya. Kita cari dulu korelasi antara X1 dan X2, dapatnya nanti R-nya itu 0,223. Kalau dia dikuadratin dapatnya 0,05. Maka tolnya, tol tadi 1 nih. Tol 1 dikurang R kuadrat, maka 1 dikurang 0,05 ini dapatnya 0,95. Lalu VIF itu 1 yang ini tadi 1 dikurang 0,05. Kalau yang ini 1 dibagi 0,95. Kalau nanti hasilnya lebih kecil dari 10, kalau dia lebih kecil sama dengan 10 berarti model kita tuh tidak mengalami multicollinearity. Tapi kalau dia dapatnya 12, 13 ya, ditambah dengan R-nya tinggi, ini koefisien korelasinya kan tadi syarat pertama itu lihat koefisien korelasi. Kalau dia lebih koefisien korelasinya ini lebih besar sama dengan 70 ya, lebih besar dari 0,7 kata dia tadi kan berarti dia multicollinearity. Kalau ini kan cuma 0,23 jadi kemungkinan tidak multicollinearity. Ternyata waktu kita teruskan ngitung PIF-nya juga di bawah 10. Gimana?
Lanjut. Jadi dia tidak mengalami multi. Kalau dia pakai SPSS, sebetulnya datanya sama ya, data, regression, pilih analyze, regression, pilih linear, lalu masukkan variabel Y di dependent, X1 dan X2 di kotak independen, lalu klik statistik, lalu nanti klik collinear diagnostik, klik continue, nanti setelahnya klik OK di sini nih. Estimate, model fit, R-square ini juga boleh, R-square change boleh nih, kita klik juga nanti. Lalu collinearity, ini nanti diklik juga nih sebetulnya Durbin sama ini, tapi ini untuk Durbin ini yang untuk autokorelasi. Yang di bawah ini untuk autokorelasi. Jadi kalau kita ngitung-ngitung manual tadi sebetulnya di dalam SPSS sudah disediakan cara menghitungnya. Jadi tinggal klik aja. Ini kalau kita mau lihat collinearity diagnostik, ini kalau mau nanti kita minggu depan bicara bagaimana mendeteksi autokorelasi. Nanti dia keluar sendiri nih nilai tol sama nilai VIF-nya. Nah, kebetulan ya lebih kecil dari 1, berarti tidak mengalami multi. Nah, ini adalah hasil output SPSS. Jadi nanti ketika riset jangan ngebayangin bahwa kita akan menghitung manual, enggak, semua akan dikeluarkan oleh SPSS, kita tinggal baca. Kemudian bahkan di dalam SPSS kita tidak perlu lagi ini nilai T hitung nih. Ini nilai T hitungnya. Ya, jadi kan biasanya kita harus hitung cari koefisien regresi yang mana. Nah, ini konstan, ini adalah intercept, ini interceptnya. Ya, ini intercept, konstan ini intercept. Yang bawah ini, yang ini adalah koefisien regresi. Yang ini koefisien regresi untuk X1, yang ini adalah koefisien regresi untuk X2. Maka model hasil estimasinya apa? Y tudung sama dengan 2, kalau ditanya bikin persamaan regresinya, oh ini nih persamaan regresi hasil estimasi, 3 minus 1,092 X1 ditambah koefisien regresi yang kedua 1,961 X2. Berpengaruh nyata atau enggak? Kalau mau lihat berpengaruh nyata atau tidak kan sebetulnya lihat dari uji T-nya. Inilah nilai T hitungnya, nggak perlu lagi disediakan. Nggak perlu lagi dihitung, sudah keluar sendiri. Tapi kalau mau ditanya ini cara ngitungnya gimana? Maka 1,570 ini dapatnya dari 2,553. Jadi yang ini tuh dapatnya dari 2,533 dibagi dengan standar error 1,26. 1,626. Ini dapatnya 1,57. Terus yang bawahnya juga sama, dapatnya dari 1,092 dibagi 0,271. Yang bawahnya 6,490 ini dapatnya dari 1,961 dibagi 0,302. Itulah nilai T hitung. Biasanya nilai T hitung harus kita bandingin dengan nilai T tabel, kan gitu ya. Buka dulu tabel T. Nah sekarang kalau sudah pakai SPSS nggak perlu lagi buka tabel T. Lihat saja signifikansinya. Mau pakai berapa alfanya? Oh Bu, saya pakai alfanya 0,05 Bu. Oke, kita pakai alfanya 0,05, berarti kesalahan penelitiannya 5%. Nah, 0,05. Ya. Kalau nilai signifikan itu di bawah 0,05 berarti dia berpengaruh nyata variabel itu. Jadi misalnya ini nih, ini persis nih. Ini 0,005, lebih kecil daripada 0,05 berarti X1 berpengaruh nyata terhadap Y. Yang kedua, signifikannya 0,0 kecil banget, 0,00000. Berarti pasti lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel X2 itu berpengaruh nyata terhadap Y. Ya kira gitu. PIF-nya jelas sudah lebih kecil dari 1, lebih kecil dari 10, ini PIF-nya untuk menentukan apakah dia multi atau tidak. Karena dia lebih kecil dari 10, otomatis model kita tidak mengalami multicollinearity. Jadi alat analisis ya seperti SPSS, ada eViews juga, ada Stata. Kalau ada SAS juga, kalau di S2, S3 biasanya kita pakainya SAS karena berkaitan dengan modeling ya. Itu betul-betul mempermudah kita dalam mengolah data gitu. Jadi kita masukin data, terus kita tinggal cek apakah mengalami pelanggaran asumsi kasih. Kalau seandainya nanti di sini dapatnya Bu
Kalau di sini dapatnya 21 gimana, Bu? Nah, di sini 31, di sini 21 misalnya. Lebih besar dari 10, berarti modelnya mengalami multicollinearity. Kalau modelnya mengalami multicollinearity, maka kita harus respesifikasi ulang modelnya. Kalau sekarang ini kita pakai modelnya linear, coba direspesifikasi jadi model non-linear. Salah satunya. Atau tambah data, boleh tambah data. Supaya nanti dia tidak mengalami multicollinearity. Jadi kalau dia multi, modelnya harus diarasi. Nggak boleh dipakai untuk estimasi, karena dia jadi nggak tepat estimasinya. Oke, ini cara mengatasi multicollinearity, cara paling gampang itu adalah nambah ukuran sampel. Yang kedua, memasukkan persamaan tambahan ke dalam model. Opsi kedua ini biasanya jarang dipakai untuk mahasiswa S1. Yang ketiga ini juga menghubungkan data cross-section dan time series juga jarang biasanya kita pakai untuk S2 atau S3 ya. Jadi alternatif solusi kedua dan ketiga ini jarang dipakai kalau di S1. Yang kita pakai di S1 itu paling nambah ukuran sampel atau mengeluarkan variabel yang menyebabkan terjadinya multi. Jadi kan tadi kalau ada dua variabel X1, S2, salah satunya dibuang. Boleh. Kemudian boleh juga transformasi variabel. Tapi hati-hati dengan opsi mengeluarkan variabel. Kadang-kadang mahasiswa suka buang-buang aja gitu. Padahal itu jadi tujuan penelitian, terus dia buang variabelnya, akhirnya tujuan penelitiannya jadi hilang. Kira-kira. Jadi nggak boleh sembarangan membuang variabel. Konfirmasi dulu sama pembimbing. Boleh nggak saya buang? Variabel penelitiannya cuma 2, terus hasil analisisnya jelek, terus dia buang aja. Gitu ya, dia buang. Terus akhirnya dia hanya mengamati satu variabel dalam penelitiannya. Nah, itu nggak boleh juga langsung dibuang, jadi harus konsultasi dulu sama pembimbing, jangan tiba-tiba buang gitu ya. Atau gunakan transformasi variabel. Ya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini silakan. Silakan jika ada yang ingin bertanya sampai sini. Ada yang ingin bertanya? Bayar cuma Aduh, 10% di Lazada Epic Birthday Sale. Beli sekarang. Saya mau nge-share link yang ada. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Nah, ini adalah cara uji normalitas ya untuk data-data tahu normal atau tidak ya. Tampil nggak? Kali ini saya akan memberikan. Tampil nggak? Belum, Bu. Ah, belum. Belum, Bu. Saya buka YouTube ternyata agak berbahaya juga. Oke, nah ini. Tutorial tentang bagaimana cara mengatasi data yang tidak berdistribusi normal. Biasanya banyak cara yang digunakan untuk menormalkan kembali data. Jadi kali ini saya menggunakan salah satu cara, yaitu dengan mentransformasikan data. Di sini saya menggunakan data keuangan yang terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel X1-nya adalah DER atau struktur modal, kemudian X2-nya adalah kepemilikan institusional, kemudian X3-nya adalah DPR atau kebijakan dividen, kemudian variabel terikatnya adalah nilai perusahaan atau PV. Dengan jumlah sampel sebanyak 90 sampel. Pertama-tama, untuk menguji normalitas data, kita menggunakan metode one sample kolmogorov Smirnov. Langsung saja, caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan variabel PVV atau variabel terikatnya ke kotak dependen, kemudian ketiga variabel X ini kita masukkan ke variabel independen. Kemudian di sini kita klik save, kemudian muncul kotak dialog. Kita beri tanda centang di kotak residual, khususnya di unstandarized. Nah, kita klik continue, kemudian kita langsung klik OK. Lalu muncul output dari hasil regresinya. Dan kita abaikan ini. Nah, oke. Saya mau menjelaskan ini ya.
Jadi ini adalah hasil analisis kalau kita menggunakan SPSS ya. Ini adalah variabel cara membacanya ya. Tadi kita punya variabel terikat dependent variabel itu artinya variabel terikat dependent. Dependent itu berarti tidak bebas kan? Maka dia PPB, PBV ya. Kemudian ini variabel enter, ini maksudnya adalah variabel bebasnya. Ada 3 variabel bebasnya yaitu DPR, DER, dan INST. Bisa ikutin sampai sini cara membacanya? Bisa? Bisa ya? Nah, kemudian kan Pak Mirza mengajarkan bahwa salah satu kalau kita mau mengetahui apakah model kita baik atau tidak, maka itu sebetulnya ada 3 kriteria yang harus kita lihat. Kriteria ekonomi, kriteria statistik, sama kriteria ekonometrik. Ingat nggak? Jadi ada ketiga. Jadi kalau kita kan punya model nih, Y sama dengan A plus BX1 plus CX2. Nah, itu kan model ekonometrika. Nah, model itu setelah kita estimasi, harus kita pastikan dia dalam kondisinya baik. Nah, untuk tahu apakah hasil estimasi kita itu baik atau tidak, dia ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kriteria ekonomi, yang kedua adalah kriteria statistik, dan yang ketiga adalah kriteria ekonometrik. Apa itu kriteria ekonomi? Kriteria ekonomi itu ngelihat di tanda. Kita majuin dikit dulu. Oke. Kita bisa lihat dari tanda dari koefisien regresinya. Mana nih? Ini kali ya. Coba. Ini menit ke 141. Oke. Kebaikan ini yang kita gunakan adalah ini dia. Klik non parametric test variabel list. Oke, Nah, saya mau makanya klik ya. variabel kita berikan nama SQRT. Ini kalau dia sangat tidak mudah, yaitu kita klik non parametric tadi. Mana tadi ya? Oke, lalu kotak residual khususnya kita masukkan variabel PBV atau variabel terikatnya ke kotak dependen, kemudian ketiga variabel X. Oke, coba kita ini. abaikan ini. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kriteria ekonomi itu lihat dari tanda koefisien regresinya positif atau negatif. Apakah tanda koefisien regresinya itu sesuai dengan teori? Misalnya kita mau lihat pengaruh harga terhadap permintaan. Pengaruh harga terhadap permintaan itu kan negatif. Ya enggak? Kalau harga naik, permintaan turun. Maka koefisien regresinya harusnya tandanya negatif. Jadi cek nanti tanda di koefisien regresinya negatif atau enggak. Kalau ternyata dia tidak negatif, berarti dia tidak sesuai dengan teori ekonomi. Berarti kriteria ekonominya tidak terpenuhi. Bisa ikutin sampai sini? Ya, itu kriteria ekonomi. Jadi dilihat dari tanda dan besaran koefisien regresi. Yang kedua, itu adalah kriteria statistika. Kriteria statistika itu dilihat dari uji dilihat dulu yang pertama dari koefisien determinasi. Jadi dari R kuadratnya. Itu yang pertama. Yang kedua dilihat dari uji F-nya. Yang ketiga dilihat dari uji T-nya. Tadi saya sudah jelaskan uji T-nya. Kalau apa beda uji F dan uji T? Uji F itu untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. Jadi uji F itu berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama. Tapi kalau uji T itu untuk melihat pengaruh variabel bebas sendiri-sendiri. Paham nggak? Jadi kalau di sini variabel bebasnya ada 3, atau kalau kita mau lihat pengaruhnya barengan, tuh lihatnya dari uji F. Ini uji F nih, uji ANOVA, lihat di depan. Ini uji ANOVA ini adalah uji F-nya. Kalau mau lihat pengaruh variabel bebasnya sendiri-sendiri, lihatnya uji T. Tadi saya sudah jelasin tentang uji T. Jadi saya ulang, kalau kriteria statistika itu ada 3 yang dilihat, koefisien determinasi, uji F, dan uji T. Saya lihat yang pertama dulu yang koefisien determinasi. Di mana sih ngelihat koefisien determinasi itu ngelihatnya di sini nih, R square ini. R square dan adjusted S square. R square itu adalah koefisien determinasi. Kalau dia 0,22, itu artinya variabel bebas DPR, DER, dan INST itu mampu menjelaskan. Kalau
kalau koefisien determinasi kita pakai menjelaskan. Mampu menjelaskan variabel terikat PBV, ya. Saya ulang. Jadi variabel bebas DPR, DER, dan INST mampu menjelaskan variabel terikat PBV sebesar 22%. Jadi dia hanya mampu, 3 variabel ini hanya mampu menjelaskan variabel terikatnya ini 22%, sementara sisanya, nah sisanya 100 dikurang 22 berapa sih? Coba 100 kurang 22 berapa? 78, Bu. Nah, sementara sisanya 78% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Kira-kira gitu. Ya, jadi sementara 78% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam model. Yang oke, bisa ikutin itu? Jadi kalau R kuadrat, kita bicara R kuadrat atau koefisien determinasi, kita bicara tentang kemampuan menjelaskan. Ya, kemampuan menjelaskan. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini ada R kuadrat, ini ada R square atau R kuadrat, dan ada adjusted R square. Apa bedanya? Adjusted R square atau R square penyesuaian, adjusted itu penyesuaian, atau R square penyesuaian, itu sudah mentoleransi kemungkinan kesalahan dalam model, kemungkinan kesalahan dalam perhitungan, kemungkinan kesalahan dalam kesimpulan, kemungkinan kesalahan dalam data. Jadi kesalahan-kesalahan kita tuh ditangkap oleh adjusted R square. Kalau dia, nah sekarang lihat, kalau nilai R square dengan adjusted R square-nya tuh dekat. Nah, mereka ini sekarang selisihnya cuma berapa nih? 0,00, ini kan 0,22, ini 0,19. Berarti selisihnya cuma 2%. Berarti kesalahan model kita tuh cuma 2%, kira-kira gitu. Berarti modelnya udah valid nih sebetulnya. Nah, kalau mau lihat R koefisien determinasinya, modelnya udah ini kayaknya kelihatan nih hasilnya udah bagus nih kayaknya gitu. Nah, itu yang pertama, koefisien determinasi atau R square. Yang kedua, lihat jangan lupa ya, R square itu adalah kemampuan untuk menjelaskan. R square itu kemampuan untuk menjelaskan. Saya masuk dengan uji F dan uji T. Uji F dan uji T itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi. Jadi beda. Ya. Influence to influence. Kalau uji F dan uji T itu kemampuan untuk mempengaruhi, bukan menjelaskan. Kalau R square itu kemampuan menjelaskan, kalau uji F dan T itu kemampuan untuk mempengaruhi. Nah, itu kalau uji F lihatnya di mana? Lihat aja langsung signifikansinya. Selagi nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa yang kita pakai, berarti secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian kita itu berpengaruh nyata terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Ya, jadi secara bersama-sama variabel bebas itu berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Kalau mau tahu pengaruhnya sendiri-sendiri, maka kita harus lihat hasil uji T-nya. Ada nggak ya di sini, ada nggak coba? Nah ini oke, nggak ada, ini parnya. Kita lihat ya, ditampilin nggak? Coba. Muncul lagi. Transform, compute, klik S. Kemudian oke, langsung metode one sample Kolmogorov Smirnov. Langsung saja computing ini. Nah ini ya. Ini kalau kita mau lihat apakah dia secara bersama, secara individu, secara sama-sama barengan uji ANOVA dia berpengaruh nyata nih karena dia lebih 0,000 ini lebih kecil dari 0,05. Kalau mau sendirian lihat di sini. Di sini. Ini kan uji T nih.
oh ternyata kalau kita pakai 0,05 alfanya, ya ternyata X1 itu berpengaruh nyata karena lebih kecil dari 0,05 signifikannya. Jadi yang berpengaruh nyata itu adalah X1 dan X3. Sementara X2 itu tidak berpengaruh nyata. Tapi kalau keroyokan, barengan, bertiga, dia semua tiga-tiganya berpengaruh nyata. Tapi kalau dilihat detail satu-satu, itu ternyata hanya X1 dan X3 saja yang berpengaruh nyata, tapi X2 tidak berpengaruh nyata. Bisa ikutin nggak sampai sini? Ya, jadi dilihatnya itu adalah tingkat signifikansinya. Saya ulang, kalau R kuadrat, koefisien determinasi itu adalah kemampuan untuk menjelaskan. Lalu uji ANOVA atau uji F, ini uji ANOVA ya, ANOVA judulnya Analysis of Variance, itu kepanjangannya, berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Kalau uji T itu berguna untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat sendiri-sendiri. Nah, ini bisa kelihatan, oh ternyata saat waktu bertiga dia tiga-tiganya berpengaruh, tapi kalau dilihat sendiri-sendiri ternyata yang berpengaruh itu X1 sama X3. X2-nya enggak. Karena apa X2-nya enggak? Karena X2 ini signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi selagi signifikansinya lebih rendah dari 0,05, dia berpengaruh nyata. Siapa yang menentukan pakai 0,05, siapa yang menentukan pakai 0,01, itu kita peneliti. Boleh nggak Bu pakai 15%? Boleh. Boleh, tapi tergantung tingkat toleransi dalam penelitian kita. Pahami bahwa kalau kita pakai 15%, berarti kesalahan penelitian kita itu 15%, kira-kira gitu. Nih. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini Bu, mengenai yang uji F sama uji T tadi Bu, yang misalnya gitu lah kan Bu tadi yang seperti yang hasil ini kan Bu, yang bagian untuk yang variabelnya X2 itu kan Bu, dia tidak berpengaruh nyata lah jika diuji sendiri-sendiri gitu Bu. Tapi sedangkan diuji F-nya itu dia berpengaruh nyata gitu Bu. Itu apakah ada Bu gitu misalnya karena dia nggak pengaruh nyata jika diuji sendiri-sendiri, apakah bisa tuh dibuang variabelnya dibuang gitu Bu atau gimana? Kalau dia tidak berpengaruh nyata dibiarin aja, jangan dibuang. Yang pasti kita tahu koefisien regresi. Besarnya pengaruh adalah 0, koefisien regresi ya, besar pengaruhnya adalah 0,233. Berpengaruh nyata tuh berarti pengaruhnya itu kecil terhadap variabel, terhadap pergerakan nilai Y-nya. Kira-kira gitu. Jadi jangan dibuang kalau dalam analisis, kalau dia tidak berpengaruh nyata. Kira-kira gini, kalau kita pemilihan ketua kelas, ya, yang pengaruh bersama sama pengaruh sendiri-sendiri. Kalau kita pemilihan ketua kelas, misalnya yang mau nyalon nih siapa nih, Diona sama Kalista. Yang memilih Kalista itu 75%, 75 orang. Ya, ada 25% yang tidak memilih. Tapi secara bersama-sama Kalista menang sebagai ketua kelas. Kira-kira gitu. Ya, secara bersama-sama menang walaupun ada 25% yang tidak memilih Kalista karena 25% pilihnya Diona. Tapi Kalista menang. Gitu. Tetapi waktu kita lihat satu-satu, iya ya betul ternyata ada 75 yang milih Kalista, ada 25 yang tidak milih Kalista. Itu waktu dilihat sendiri-sendiri, tapi jangan dibuang dong yang 25%, masa dibuang kan gitu. Kita tahu nih keragaman di dalamnya. Tapi secara umum berdasarkan hasil uji F, Kalista menang. Karena secara bersama-sama semua suara itu pollingnya paling besar ke Kalista, kira-kira gitu. Bisa ikutin? Bisa? Jadi bisa saja kalau dia sama-sama tuh berpengaruh, tapi kalau dilihat sendiri-sendiri ternyata ada yang berpengaruh, ada yang tidak. Gimana? Bisa ya? Ya, jadi saya ulang, kriteria pertama untuk tahu apakah hasil estimasi, ini hasil estimasi nih namanya nih, ini namanya hasil estimasi. Ya, jadi kalau sama Pak Mirza kita ngitung pakai matrik, ngitung pakai rumus, itu sebetulnya dengan masukin data ke SPSS dia langsung bisa keluar.
Pak Mirza sudah ngajarin di kuliah ke-7 kalau tidak salah ya, cara menghitung dengan SPSS. Ini hasilnya. Untuk mendeteksi apakah hasil estimasi kita ini baik atau tidak, saya ulangi kembali ada 3 kriteria yang kita pakai. Yang pertama adalah kriteria ekonomi, jangan lupa lihat tanda. Apakah tandanya sesuai dengan teori. Yang kedua kriteria statistik dilihat dari R kuadrat, uji F dan uji T. Dan yang terakhir kriteria ekonometrika. Kriteria ekonometrika itu ialah pemenuhan terhadap asumsi Gauss-Markov tadi. Bisa ikutin sampai sini? Ialah mendeteksi apakah dia mengalami auto, ataukah mengalami heteroskedasticity, ataukah mengalami multi. Ya, itu bisa dideteksi juga sebagai kriteria ekonometrika. Jadi ada 3 kriteria yang harus dicek untuk memastikan bahwa model ekonometrika kita itu valid. Kira-kira gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Ada? Nah, sudah tinggal 63 orang. Gimana ini kuliahnya ini? Nanti saya kasih PR banyak-banyak. Waktunya pendek gitu ya. Biar hadir kuliahnya serius. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan diaktifkan kameranya dulu. Coba Ibu mau lihat. Ini ada di kelas nggak yang 63 orang yang tersisa ini? Ada? Sofia Anggraini, silakan diaktifkan kameranya. Ada yang ingin bertanya sampai sini, silakan. Hanya separuh dari seisi kelas. Ini gabung kan kelas A sama kelas B? Atau kelas salah satunya aja ini cuma? Gabung? Gabung, Bu. Gabung. Ya, jadi sisanya kemana? Tidur siang atau ketiduran gitu ya? Atau lagi ngerjain PL di klinik? Lagi jadwal nyiram karena sudah sore. Ada yang ini, Bu. Ada apa? Yang pengolahan. Apa? Kenapa, Bi? Yang PL-nya ada yang pengolahan disuruh ke klinik. Oh, gitu. Jadi lagi masak-masak sekarang. Mungkin yang ngolah. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Jangan lupa jaga prokes ya untuk yang masih melakukan aktivitas di klinik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.